Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fitrianti Rianto dengan NIM 2012 510020. Di sini saya akan membuat video tutorial menggambar teknik dengan desain sebagai berikut. Langsung saja kita masuk di aplikasinya, lalu kita pilih New, pilih bagian metrik dan standar milimeter, lalu kita create. Setelah muncul seperti ini, kita pilih bagian sketch. Nah, sebelum kita menentukan plane, kita lihat dulu gambar mana yang akan kita buat dan pandangan mana yang akan kita buat. Kalau saya pilih yang part ini terlebih dahulu dengan pandangan tampak depan. Otomatis plane yang kita pilih yaitu di XY plane. Kita lihat lagi ukurannya. Di sini panjangnya ada di 174 dengan ketebalan, kalau kita lihat bagian sini itu ada di 14 dengan ada cekungan atau kedalaman, bagian sini itu ada 4. Berarti dapat kita asumsikan panjang atau tebal dari ini itu ada di 14 ditambah dengan 4 di 18. Dengan panjang bagian sini kita lihat ini 20, ada di 24. Kita pilih create, lalu line, kita taruh di tengah, lalu kita tarik ke kanan panjang 774. Dengan ketebalan 18. Dan panjang ke kiri sepanjang 24. Kita lihat lagi ukurannya. Di sini ada ketebalan atau cekungan ke bawah sedalam 4 dan kita lihat panjang daripada ini itu yaitu 55 dikurangi 24. Kita buat lagi line ke bawah ada di 4, lalu ke kiri 55 dikurangi dengan 24. Setelah itu kita lihat lagi panjang ke atasnya. Kalau dari gambar tampak samping ini panjangnya ada di 50 itu panjang dari bawah ke titik pusat. Terus kalau kita mau lihat panjang dari ini itu sama saja dengan ukuran lengkungan paling besar yaitu ada di 23. Berarti panjang dari atas sampai bawah ada di 50 ditambah dengan 23. Kita lihat lagi, kita tarik garis ke atas dengan ukuran terserah aja. Setelah itu kita pilih constraint lalu dimension, bagian titik atas sama titik bawah, dimensinya jadi 50 ditambah dengan 23. Setelah itu kita lihat lagi, ini di sini panjang dari lebar dari ini itu ada di 18, tapi kita lihat lagi di sini ada cekungan sebesar 4, jadi 18 dikurangi 4 ada di 14. Kemudian di 14. Kita ke bawahnya kita sesuaikan dengan ukuran sebelumnya. Kita lihat lagi ukuran dari sini itu ada di 32. Karena di sini ada lengkungan sebesar 2 biji berarti 4. Berarti hasilnya ada di 32 ditambah 4 yaitu 36. Kita create lalu line di 36. Kita ke atas lagi, samakan dengan panjang garisnya sebelumnya 14, lalu ke sini ada di 31, ke atas 4, ke samping 24. Terus kita lihat dari gambarnya, di sini ada cekungan sebesar 4. Caranya kita pergi ke create, lalu pilih fillet dan kita ganti dengan 4. Kita pilih mana yang akan di fillet, bagian sini, bagian sini,
dan seterusnya. Setelah jadi seperti ini, kita lihat di sini ada garis ke sini. Kita bikin garis asal terlebih dahulu. Kita lihat lagi ukurannya. Sepanjang sampai sini 50 dikurangi 12, 48 dikurangi dengan 14 jadi 24. Berarti kita bisa asumsikan kalau ini itu sepanjang 24. Kita pergi ke constraint lalu dimension. Ini sama dimension di 24. Kalau sudah seperti ini, kita pergi ke 3D model, lalu create, lalu extrude. Nah, karena kita lihat ketebalan dari ini itu ada di 46, jadi ini kita ganti ke 46 dan kita extrude ke arah depan dan belakang. Lalu kita pilih yang akan di extrude bagian sini. Nah, kita oke. Setelah itu kita pilih di ini, kita sketch, lalu klik kanan, kita visibility, kita create lagi, lalu extrude bagian ini. Kita lihat lagi berapa ukurannya. Di sini itu ada keterangan 10, berarti kita ganti 10. Oke. Sketchnya kita visibility, kita hilangkan. Terus kita akan membuat bagian lengkungan di sini atau bagian ininya. Kita bisa menggunakan modify lalu fillet. Kita lihat lagi berapa ukuran dari filletnya. Kalau di sini ukurannya ada di 23 radiusnya, berarti kita ganti 23. Yang sini, lalu di oke. Nah, setelah seperti ini, kita akan buat lubang bagian sini dengan pilih ini, lalu kita akan cari titik pusatnya. Kita bisa pilih project geometry ini untuk menentukan di mana titik pusatnya. Setelah itu kita akan buat rig lingkaran. Kita lihat dulu ukurannya. Di sini lingkaran yang kecil itu ada di ukuran diameter 14 dan lingkaran kedua ada di diameter 28. Kita pilih create, lalu circle. Kita cari titik tengahnya yang sudah kita cari di project geometry. Nah, hijau ini merupakan titik tengahnya. Kita klik, lalu kita ke diameter 14. Setelah itu klik lagi ke diameter 23. Nah, setelah itu kita pilih ke 3D model lagi, lalu create dan extrude. Maaf, ternyata ini ada kekeliruan. Ternyata di diameternya ada di 28. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita ke 3D model, lalu extrude. Kita extrude yang lingkaran kedua. Dan ini kita lihat lagi berapa ukurannya. Di sini ukurannya yaitu ada di 2, ketebalannya 2.
Nanti kita ubah menjadi 2. Oke, lalu kita akan buat lubang ini, lubang bagian tengahnya ini, dengan cara kita pilih ke extrusion ketiga, lalu pilih sketch, klik kanan, lalu visibility. Setelah itu create lagi, lalu extrude bagian dari lingkaran paling kecil, kita extrude ke dalam, dan kita pilih yang stroke out ini untuk melubanginya. Nah, seperti ini. Oke, kita visibility lagi seperti ini. Setelah itu kita akan buat cermin agar tidak buat ulang di sini. Oh, ini belum di fillet, ini di fillet dulu ya, karena di sini ada filletnya itu ada di 2. Kita fillet dulu, divide, fillet yang sini ada di 2. Oke, kita pilih, kita akan buat cermin di antara ini biar bisa langsung ke sini. Kita pilih work, lalu plane, kita pilih yang mid plane between 2 planes. Kita pilih yang ini sama yang baliknya. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke pattern, lalu mirror. Patternnya itu yang extrusion ini sama 3, lalu mirror, pilih mirrornya, lalu yang mirrornya ini diklik, lalu oke. Nah, otomatis ini sudah langsung ke copy di depannya, tapi ini kita fillet terlebih dahulu yang sini. Nah, selanjutnya kita akan buat lubang, 4 lubang di bagian kanan dan kirinya. Kita pilih ini, sini, lalu kita pilih ini. Nah, kita tentukan titik tengahnya dulu dengan project geometry, lalu kita buat circle di sini. Kita lihat dulu, diameternya ada di 10. Lalu di sini di 10 juga. Setelah itu kita lihat lagi, jarak antara sini dan sini itu ada di 24. Berarti jarak sini dan jarak yang kosong ini yaitu 46 dikurangi dengan 24, yaitu 22. Berarti 22 dibagi dengan 2 ada di 11. Kita dimension, lalu jarak antara ini sama ini ada di 12, lalu jarak antara ini dan ini ada di 11. Nah, kita pilih lagi, kan kita sudah lihat ini jarak antara titik pusat. Nah, ini sudah kita lihat jarak antara titik pusat lingkaran ini dan lingkaran lainnya itu ada di 24. Kita pergi ke constraint, lalu dimension, kita klik bagian titik pusatnya sepanjang 24. Nah, lalu kita pergi ke 3D model, lalu create, lalu pilih extrude, lalu kita pilih bagian ini, kita masuk ke dalam ininya. Ini kita ganti ke 46 karena 18 karena ketebalan dari ini tadi sebanyak 18.
ganti ke 18, atau bisa di drop out juga bisa. Nah, oke. Setelah itu kita akan mengkopinya dua lubang ini ke sini dengan cara pattern. Kita pergi ke pattern lagi, lalu ke mirror, kita extrusion dan book place, lalu kita pergi. Oke. Setelah itu kita visibility work plane-nya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita akan mengasih warnanya. Selanjutnya kita akan mengubah warna dari body ini menjadi warna yang sama dengan yang ada di kertas kerja ini, yaitu warna merah. Klik ini, lalu cari warna red. Nah, ini. Terus kita pilih semua. Sudah seperti ini, kita lanjut membuat bagian part yang kedua. Bisa pilih file, lalu kita new, dan seperti sebelumnya kita pilih metrik, standar milimeter, dan lalu kita create. Yang kedua, kita akan buat gambar dari roller yang ini, dan kita akan gunakan pandangan depan. Sketch, lalu XY plane. Setelah itu kita lihat ukurannya di sini, ukuran dari ini sampai ini. Kita lihat di lingkaran yang paling besar ini ada di 56. Jadi ukuran dari ini itu separuhnya dari 56. Kita lihat line. Di 28. Setelah itu kita lihat ke atasnya. Sini di lingkaran kedua itu ada 26, berarti dari tengah sini ke atas itu setengahnya dari 26, yaitu 13. Kita lihat lagi, sini ada cekungan sebesar 2, lalu ke atasnya itu kita samakan dengan separuhnya dari 56 tadi, yaitu 28. Jadi 28 itu panjang dari bagian tengah sini sampai di ujung dari ini. Kita ukur 2. Lalu ke atasnya ada, kita buat garis asal terlebih dahulu. Setelah itu kita constraint, lalu ke dimension. Ini sepanjang 28. Panjang dari, kita lihat yang ini itu ada di 7, tapi 7 itu panjang dari titik sini sampai ke sini. Kan ini tadi sudah dihitung sebagai cekungan, berarti 7 dikurangi 2 ada di 5. Berarti panjang daripada ini itu 5. Lalu 5 ke kiri. Setelah itu kita lanjutkan dari sisi kiri. Sama seperti sisi kanan tadi, kita sesuaikan ukurannya aja. Kalau sudah gini, kita akan buat lengkungan seperti gambar ini. Lengkungannya ada di sini, yaitu ada di 14. Berarti lengkungannya ini diameternya 14. Lihat, lalu pilih ke arch atau busur.
jadi 7. Selanjutnya kita akan buat garis yang tengah di sini itu sepanjang 7, karena kan ini lingkaran yang terkecil dan lingkaran kecil itu diameternya ada 14. Jadi di sini kita ukurannya ke atas itu 14. Create. Kita buat garis asal dulu. Nanti disesuaikan menggunakan constraint, menggunakan dimension. Ini sepanjang 7. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita ke 3D model, lalu create, lalu extrude, revolve, karena kita akan buat berputar. Kita select profil terlebih dahulu, yang ini dengan aksisnya atau sumbunya kita pilih yang ini. Nah, kita langsung oke. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan warnanya seperti tadi. Kita pencet ini, lalu kita cari warna yellow. Ini kita pilih yang akan diwarnai yellow. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat part yang ketiga. Itu bisa dengan pilih file lagi, lalu kita new dan pilih matic sama standar milimeter, lalu di create. Di sini kita akan menambahkan fillet pada lingkaran bagian sini dengan cara modify, lalu fillet bagian sini dan bagian sebaliknya. Nah, oke. Lalu sudah jadi. Untuk part yang terakhir kita akan membuat bagian dari ini, atau bisa kita sebut dengan pin, dan kita akan gunakan tampak depan terlebih dahulu. Jadi plane yang kita gunakan yaitu di XY plane seperti yang sebelumnya. Kita lihat lagi di sini ukurannya ada di diameter, yang kecil itu ada di 10 sama yang besar ada di 14. Kita pergi ke create, lalu circle, dan kita buat 10. Lalu untuk lingkaran yang kedua kita buat 14. Nah, selanjutnya kita langsung extrude ke 3D model, lalu create, extrude dari ini dan ini kita extrude ke belakang sepanjang 70. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan pergi ke modify, lalu pilih chamfer dari sini sebesar 2, karena di sini ada 2 kali 45 derajat. Di sini otomatis sudah 45 derajat. Jangan lupa di bagian sini juga. Lalu di oke. Setelah itu kita akan mengubah warnanya menjadi warna yang seperti ada yang di sini, yaitu warna biru. Sama dengan sebelumnya, caranya kita klik ini, lalu kita cari blue. Ini kita blok dan
sudah seperti ini. Setelah itu kita akan assembly dari ketiga part tadi. Yang pertama kita pilih place untuk memanggil dari ketiga part. Nah, cara agar ini tidak bisa gerak-gerak lagi yaitu kita constrain dari tiap sumbunya. Kita pergi ke ini, yaitu kita constrain antara sumbu X dengan sumbu X, kita apply, lalu sumbu Y dengan sumbu Y kita apply lagi, dan sumbu Z dengan sumbu Z kita apply. Lalu ini sudah tidak bisa bergerak lagi, nggak bisa kemana-mana. Setelah itu kita panggil part-part yang lainnya. Part ini dan part yang satunya lagi. Setelah itu kita akan constrain antara ini dan ini. Itu kita nih ke sini. Nah, kita oke. Tapi ini masih bergerak, masih bisa bergerak, dan untuk menguncinya kita constrain lagi antara ini dengan ini. Nah, kita lihat dulu apakah di sini ada jaraknya. Jaraknya ada di 2. Kita ganti dengan 2. Oke. Setelah seperti ini, kita constrain lagi antara ini dengan sini. Nah, akan constrain ini ini 2. Lalu kita oke. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini, dan ini sudah tidak bisa digeser-geser lagi karena sudah di constrain. Nah, cukup sampai sekian video tutorial menggambar teknik dari saya. Kurang lebihnya kalau masih banyak kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.